harus lebih baik daripada hari ini. Karena kalau tidak lebih baik katanya kita rugi atau kita celaka gitu ya, maka harus lebih baik. Dan lebih baik itu jika kita berproduktif. Baik, adik-adik sekalian, kita akan mulai perkuliahan hari ini. Sebelum memulai, silahkan menulis nama lengkap dan NIM. Di semuanya, menulis nama lengkap ini ditambahin kelas ya depannya, biar nanti saya tidak salah masukkan kehadiran kalian di kelas yang ada. Oke ya, semuanya silakan tulis nama kelas, nama lengkap dan baik. Kita akan mulai perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang filsafat ilmu. Ini katanya ilmu yang paling unik, ilmu yang paling nyentrik, ilmu yang sangat penting kalau menurut saya. Karena tanpa berfilsafat, kita tidak memiliki guidance yang masih terdengar. Suaranya masih bagus, diterima di sana? Bagus, Pak. Oke. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Filsafat ilmu adalah merupakan bagian dari filsafat secara spesifik ya, mengkaji hakikat ilmu. Nah, hakikatnya ilmu yang kita pelajari itu. Jadi kalau kita studi, kita belajar sama orang lain, para pakar dan sebagainya, maka kita harus tahu hakikat ilmunya. Hakikatnya ini yang penting ya. Ada katanya syariah, hakikat dan ma'rifatnya. Ya, kita sekarang belajar hakikatnya. Hakikat keilmuan yang sedang kita pelajari. Ya. Nah, hakikat keilmuan itu ada 3 bagian besar. Ya, ada 3 bagian besar ya. Yang pertama adalah hakikat ilmu adalah mempelajari tentang ontologinya. Nah, ini tolong catat ya, ontologi. Ontologi itu apa? Objek apa yang ditelaah ilmu itu. Jadi dalam pelajari hakikat ilmu, satu kita harus tahu ini bagian apa sih, ini objek apa, ini tentang apa, ini membahas apa, ini bidang apa, ini keilmuan apa. Karena jangan sampai kita membahas tentang kenegaraan, ya, kemudian kita tentang pengaturan negara, kemudian ilmu yang kita pakai adalah ilmu seni, gitu ya. Sehingga ada yang nonton nggak kemarin di Mandalika ada pawang hujan? Nonton, Pak. Nonton, Pak. Ya, Nonton, Pak. Nonton, Pak. Nah, jadinya balapan motor itu seperti pertunjukan seni kan? Dan apa yang ditunjukkan itu pawang hujan gitu. Ini jadi salah kaprah gitu ya. Karena harusnya namanya di balapan motor itu yang ditunjukkan adalah kecanggihan teknologi, kehebatan manajemennya ya. Nah, kabar-kabarnya juga banyak penonton yang belum terangkut oleh bis jemputan karena bis jemputannya sangat kurang. Jadi sampai jam 10 malam banyak yang belum terangkut ke tempat parkiran mobil. Nah, ini apa? Karena topiknya nggak tepat. Harusnya topik manajemen, ya mungkin yang didahulukan adalah topik acara, event organizer, ya nggak tepat. Harusnya digabung antara event organizer itu membutuhkan manajerial yang kuat. Nah, jangan sampai kita mempelajari suatu, menerapkan suatu ilmu itu nggak relevan dengan hal yang memang sedang kita bahas, hal yang sedang kita dalami, hal yang sedang kita tangani. Ya kalau Anda sekarang menghadapi era digital, era industri 4.0 ini, gitu ya, maka ilmu-ilmu apa yang
relevan untuk kita dalami. Ilmu apa yang memang urgen untuk kita kuasai dalam era digital ini. Ya, meskipun Anda orang manajemen gitu ya, tapi Anda juga harus paham tentang teknologi ICT, Information Communication Technology. Ya, paling enggak Anda tahu sosmed, tahu video, bagaimana ngedit video. Paling enggak Anda sudah mulai belajar membangun personal brand di sosmed, di YouTube dan sebagainya. Itu adalah bagian yang sangat penting untuk Anda lakukan dalam perspektif kekinian, ya, produksi digital. Nah, oleh karena itu kalau di era digital ini ontologinya adalah segala hal tentu saja harus menyertakan teknologi digital. Anda sebagai guru misalnya, Anda harus paham juga tentang digital learning dan sebagainya. Atau Anda misalnya sebagai pedagang, Anda harus paham juga bagaimana digital marketing. Anda sebagai let's say pejabat pemerintah, Anda tetap harus paham juga bagaimana mengendorse pengumuman-pengumuman atau promosi-promosi campaign program pemerintah dalam platform digital. Nah, itu artinya ontologi itu satu harus benar-benar relevan dengan topik kajian bahasan atau bidang yang memang sedang ditangani. Tidak boleh topik atau bidang itu nggak ada kaitannya dengan bidang atau pekerjaan yang kita pegang, ya, kita handle, atau program kasus yang sedang kita tangani. Nah, itu adalah ontologi. Terus bagaimana kita mengetahui keilmuannya apa ontologi itu? Nah, bagaimana kita memastikan bahwa keilmuan yang kita dalami itu cocok dengan kondisi kekinian. Bagaimana kita memastikan hal itu? Oh iya ya, nih kita harus belajar tentang sekarang mengetahui tentang robotik. Kalian tahu nggak sekarang ini untuk memasak pizza itu menggunakan robot? Pernah lihat videonya nggak? Sekarang memasak itu pakai robot. Jangan-jangan goreng bala-bala juga pakai robot nanti ya. Yang melayani pembeli bala-bala juga robot nanti. Nah, robotnya malah multi talent dia, ada musiknya, ya, ada videonya. Robotnya bisa ada gambar-gambarnya, malah lucu ya. Bisa bahasa Inggris, bahasa apapun dia malah bisa jawab gitu. Sementara kalau manusia susah kan developnya. Kalau robot dia tinggal diinstal softwarenya. Dan robot sekali dikasih formula dia akan konsisten di situ. Misalnya campurannya, garamnya seapa, bawangnya seapa, tepungnya seapa, ya. Dia sangat konsisten, tidak pernah salah. Karena dia mengikuti flowchart program yang diinstal kepada dirinya. Sebagai seorang pebisnis, Anda harus memahami itu ontologi tentang dunia teknologi, terutama yang berkaitan industri 4.0, ya, robotik. Nah, belum nanti berkaitan dengan mobil tanpa driver, kemudian drone, ya, yang mana nanti kita pergi kemana-mana nggak perlu pakai sopir, nggak macet-macet, ngirim barang nanti drone, ya. Mengirim bunga mawar nanti drone yang datang ke rumah-rumah, ya. Malam mingguan tiba-tiba ada drone datang bawa bunga mawar. Ini siapa yang ngirim itu, ya? Sangat disrupt banget gitu loh nanti. Ya nggak kenal teknologi ya jadul, ketinggalan nanti ya, bawa mawar dari rumah jauh-jauh gitu ya, capek kan. Kalah sama yang punya drone ya, bawa bunga mawar cepat. Wah, ini luar biasa. Jadi buat para pria ini terutama harus update teknologi, update pengetahuan. Nah, itu namanya ontologi. Makanya kalau di dunia ilmiah, di akademisi itu update knowledge, update keilmuan itu harus selalu dilakukan. Nggak boleh terlambat kita, nggak boleh kita late ya, lag itu nggak boleh. Kenapa? Karena sekali kita lag, kemungkinan kita salah ngambil keputusan karena kondisinya mungkin sudah berubah.
percaturannya berubah, persaingannya berubah, perilaku masyarakatnya sudah berubah. Nah, sehingga nggak boleh terlambat. Kita harus terus update, mengikuti perkembangan, mengikuti pengetahuan tentang perubahan-perubahan yang terkini ya. Nah, itu bagian dari ontologi yang perlu adik-adik sekalian ketahui. Jadi ontologi itu adalah bahasanya apa, topiknya apa, tentang apa sih gitu. Terus bagaimana kita untuk memvalidasi, untuk meyakinkan bahwa topik bahasan keilmuan ini memang sangat relevan dengan kondisi kekinian. Nah, untuk melakukan validasi ini, update ini, kita harus selalu melakukan pengambilan data, observasi, wawancara, pengecekan-pengecekan di lapangan. Jadi kita harus sering-sering main, sering-sering gaul, sering-sering nongkrong di lapangan, di warung kopi, di Starbucks Cafe, atau di food court, di mall ya. Kita juga harus update berita-berita di televisi supaya kita tahu bahwa ada perubahan yang mendasar. Sehingga ontologinya kita tidak ketinggalan. Jadi jangan sampai, ya ini seringkali saya melihat juga pelajaran anak-anak itu masih, kalian masih belajar nggak yang karnivora, herbivora itu masih belajar nggak kalian? Enggak, Pak. Enggak. Yang biologi ada simbiosis mutualisme, simbiosis itu waktu di SD loh ya. Waktu SD, SMP itu kan pelajaran-pelajaran zaman dulu. Nah, harusnya sekarang pelajaran-pelajaran sudah diarahkan dengan ilmu kekinian ya, bioteknologi misalnya, biologi molekuler dan sebagainya. Nah, seperti bagaimana robot-robot itu dibuat, nah itu bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu terus berkembang, ilmu terus meningkat karena kondisinya terus berubah. Dan karena kondisi berubah, ilmu terus berkembang, maka bagi yang tidak mengikuti akan ditinggalkan. Itulah permainan saat ini, ya kayak fintech gitu ya. Sekarang kita bayar apapun bisa pakai HP kan ya. Ya kalau kita tidak mengikuti ini, ya kita ketinggalan. Kita masih bayar cash. Kalau kita jualan kita masih cuma cash tuh ya. Orang malas karena susah, lebih rumit. Tapi kalau semuanya bayar di sini, ya orang akan lebih mudah, lebih nyaman, lebih simpel. Itu berkaitan dengan fintech ya. Fintech juga merubah semuanya sekarang ya. Merubah semuanya, yang tidak ikutan fintech ya ketinggalan ya. Nah, misalnya beli apa aja sekarang bayarnya pakai OVO, GoPay, pakai Link aja dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk kemudahan yang harus kita siapkan. Oke ya. Berikutnya adalah filsafat ilmu, yang kedua adalah epistemologi ya. Epistemologi ini adalah bagaimana proses ilmu itu dibuat, dibentuk, dikonstruk istilahnya, diformulasikan. Bagaimana ilmu itu diformulasikan. Nah, misalnya ilmu tentang obat-obatan, tentang kedokteran ya. Vaksin lah yang sekarang sedang marak ya. Bagaimana kira-kira vaksin itu dibuat? Vaksin itu kira-kira dibuatnya bagaimana? Tahu nggak kalian sejarahnya vaksin itu? Dulu vaksin itu di Turki ya, pada awal-awal ada cacar air itu, di Turki sudah melakukan namanya, bukan vaksin, sebelum vaksin apa ya namanya. Jadi bibit penyakit itu dimasukkan dalam tubuh manusia ya, lewat kulitnya ya. Nah dari situ nanti manusia membangun antibodi. Terus kemudian ternyata pada saat musibah cacar itu orang Turki nggak banyak yang meninggal. Di Inggris banyak yang meninggal, di Eropa banyak yang meninggal. Akhirnya istrinya duta besar Inggris melihat bahwa orang Turki nggak banyak yang meninggal, sehingga
duta besar Inggris mengundang ilmuwannya untuk belajar dari Turki. Nah, sehingga ilmuwannya akhirnya mengembangkan konsep vaksinasi, yaitu bibit penyakit ditanamkan di sapi atau di kuda, vaka ya, bahasa latinnya vaka, makanya namanya vaksin. Nah, vaksinasi itulah berasal dari vaka, vaksinasi. Ya, dikembangkannya semacam itu. Itu bagaimana proses pengembangan. Dan sampai hari ini vaksin itu model pengembangannya begitu. Jadi bibit penyakit dimasukkan ke dalam karir ya, karir itu bisa manusia, bisa binatang, dan kemudian nanti akan membangun antibodi. Antibodinya itulah yang dijadikan vaksin. Jadi bibit penyakit yang dilemahkan itu nanti akan memicu antibodi. Itulah vaksinnya, vaksin yang nah itu adalah cara membangun ilmu vaksinasi. Nah, sekarang banyak sekali ilmu-ilmu yang kita butuhkan ya. Contohnya ilmu apa yang Anda merasa paling butuh? Ilmu apa kira-kira? Kemajuan teknologi. Oh, ya, teknologi ya. Berarti ilmu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus kita fokuskan ya. Ya, saya setuju. Teknologi apa kira-kira yang paling penting menurut Anda? Teknologi digital, Pak. Oh, ya. Ya, karena kalau nggak ada digitalisasi kita akan terlambat. Oke, teknologi digital ya. Dengan digitalisasi semuanya jadi simpel, mudah, murah, dan akurat. Tapi ada resistensi di sana ya. Nah, bagaimana ilmu digital itu diterapkan? Ilmu digital itu dikembangkan, nah itu bagian dari epistemologi. Kayak hari ini kita kuliah secara online-nya adalah ilmu digital ya. Ilmu digital, di mana kita belajar jarak jauh. Kalau dulu kayak gini tuh, wah mahal dulu biayanya. Sekali acara itu bisa puluhan juta, ratusan juta dulu. Sekarang dengan murah kita bisa tatap muka ya. Murah banget sekarang. Saya pernah ngajar itu dari Turki ya. Waktu saya begitu ya mengajar ke kelas kalian tuh. Ngajar dari Turki, maksudnya di Bandung kan. Nah, dengan teknologi digital semuanya bisa terang. Tinggal sekarang bagaimana ilmu untuk mengimplementasikan ilmu dalam era digital. Jadi dalam era digital ini, pembelajaran digital ini kualitasnya tentu saja perlu kita jaga. Setuju? Kalau Anda tidak memiliki kemampuan learning ability yang cukup, pasti Anda berat belajar digital ini. Karena nggak ketemu sama dosen langsung. Kalau ketemu dosen Anda ditanya-tanya langsung, ditunjuk-tunjuk kan. Nah sekarang Anda nggak ketemu langsung. Maka di dalam pembelajaran digital ini akan sangat berat untuk menjaga kualitas pembelajaran. Nah oleh karena itu saya agak pelan-pelan, agak berhati-hati supaya Anda tetap bisa memahami keilmuan filsafat ilmu ini meskipun kita belajar secara digital. Nah, itu juga ada ilmu tersendiri, ilmu namanya online learning system ya. Bagaimana sistem pembelajaran online. Nah, bagaimana kita mengembangkannya? Nah, itu kita harus bisa berinteraksi. Kita harus menggambarkan keilmuannya dengan clear, dengan pelan-pelan, dengan jelas contoh-contohnya supaya semua Anda paham. Terus kemudian ada interaksi, ada tanya jawab, ada diskusi ya. Nah, itu adalah bagian yang penting. Kalau di kuliah online ini nggak ada diskusi, kira-kira apa yang terjadi? Apalagi kalau kameranya mati, kira-kira apa yang terjadi? Ya, saya ngoceh panjang lebar, kalian mungkin pikirannya kemana ya? Yang mau nonton lah, yang mau ke mall lah, yang mau ke Starbucks Cafe, ya nggak fokus gitu. Nah,
Makanya perlu ini kita interaksi ya. Nah, saya selalu nanya supaya Anda sekali interaksi ya. Oke, sebelum saya lanjut lebih jauh, ada pertanyaan, ada komentar? Sambil saya nyiapin ini ya, menyiapkan evidence untuk perkuliahan Anda. Silakan kalau ada yang bertanya atau komentar. Oke, semuanya sudah nulis gini ya, di chat ya. Saya mau rekap ya. Sudah paham tentang ontologi? Apa itu ontologi? Apa itu? Bapak, maaf suaranya kurang kedengar. Oke. Apa itu ontologi? Sudah paham? Coba. Apa itu ontologi ya? Kajian filsafat yang berasal dari Yunani, Pak. Ya, bahasa Yunani memang ontologi ya. Tapi artinya apa yang sudah saya jelaskan tadi? Objek yang akan ditelaah, Pak. Ilmu. Iya. Objek yang akan diobservasi, Pak. Iya. Jadi objek atau bagian atau bidang yang sedang dipelajari ya, yang sedang didalami, itulah ontologi. Nah, makanya objek atau bagian atau topik yang kita pelajari ini jangan salah. Nah, misalnya nanti Anda mau tugas akhir, terus Anda akan mempelajari, mendalami, meneliti tentang UMKM, gitu ya. Nah, pada saat UMKM, Anda jangan salah. UMKM itu di sisi UMKM-nya, pelaku UMKM, atau pelanggan-pelanggan UMKM. Nah, jangan sampai salah nanti ya. Kalau salah bahaya. Kalau sampai salah bahaya. Kenapa? Ya karena nanti pembahasannya jadi beda. Kenapa beda? Ya karena salah tadi. Salah menetapkan topiknya ya. Salah menetapkan topiknya sehingga salah juga menentukan pelaku-pelakunya. Nah, seringkali begitu tuh. Seringkali terjadi semacam itu. Coba kalau salah semacam itu, akibatnya apa yang terjadi? Nah, cerita Anda dengan data tidak nyambung, ya. Nah, kalau tidak nyambung kan bahaya. Oke, paham ya? Jadi paham ya? Jangan sampai salah, ya. Satu topik bahasan aja bisa jadi objeknya beda-beda. Bisa jadi, oke, ini tentang apa UMKM di UMKM di daerah mana? Nah, UMKM di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga beda-beda. Pelanggan UMKM Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga beda-beda. Jadi harus clear. Namanya ontologi itu harus clear, membahas sesuatu memang sespesifik mungkin agar bahasanya memang akurat, tepat dan tidak bias ya. Kalau bias jadi repot ya. Oke. Nah, ontologi ini merupakan sebuah patokan awal ya. Kalau Anda meneliti nanti, kalau Anda mau meneliti atau mau skripsi atau mau membahas sesuatu ya. Nah, seringkali kan Anda sering diskusi ya. Anda kalau di sosmed sering diskusi kan? Setuju? Setuju, Pak. Nah, pada saat Anda diskusi, kalau ontologi yang Anda ambil tidak relevan, kira-kira diskusi Anda akan nyambung nggak? Tidak, Pak. Tidak. Iya. Bahkan Anda akan sering diketawain kan? Kenapa? Karena nggak nyambung ini yang diomongin apa ini? Kita ngomongin tentang
UMKM, wah ini bahasnya tentang seni gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pentingnya membahas ontologi itu agar Anda tidak salah sasaran, agar Anda tepat sasaran sehingga apa yang Anda sampaikan itu benar-benar relevan dan pada saat Anda sudah menetapkan ontologinya itu, Anda bisa menentukan ini keilmuan apa, ada bidangnya apa aja, bagian-bagiannya apa aja, faktornya apa aja, dampaknya apa, kegunaannya bagaimana, menggunakannya bagaimana. Itu clear semua. Pada saat ada debat, Anda bisa menyajikan data, fakta, dan narasi-narasi yang sangat kuat. Nah, misalnya kalau handphone lah. Handphone menurut Anda apa nih handphone nih? Komunikasi. Alat komunikasi. Oh, semuanya alat komunikasi ya. Ada yang berpendapat lain? Nah, handphone. Apa itu handphone? Mencari informasi. Cari informasi. Ya, Cari berita. cari berita. Handphone juga bisa menjadi alat untuk bekerja ya. Akses software. Kita bisa ngontrol, bisa lihat-lihat data segala macam ya. Bisa untuk olah data. Bisa untuk macam-macam handphone. Nah, semua yang kita sampaikan tentang handphone ini harus relevan dengan kehandphonan ya. Dan kalau misalnya ditanya apa arti pentingnya handphone? Coba apa arti pentingnya handphone? Atau kalau mau lebih gampang, why kita harus punya handphone? Nah, kan 5W1H ya, why dulu. Kenapa harus punya handphone? Memudahkan berkomunikasi, Pak. Oke, Untuk berkomunikasi. memudahkan berkomunikasi biar tahu update dunia luar, Pak. Oke. Update dunia luar, komunikasi. Karena sesuatu harus ada di handphone, Pak. Oke. Apalagi yang paling penting? Sumber informasi, Pak. Informasi ya. Ya, yang lebih penting sekarang itu orang kerjanya dengan handphone ya. Transaksi, negosiasi, beli-beli ya, memasarkan, promosi ya. Jadi tidak hanya untuk informasi, sekarang orang kerja di sini loh. Saya itu mengontrol tim itu dari HP. Semua laporan bisa ada di sini kan? Semua laporan bisa ada di sini dan kita bisa baca, kita bisa siapkan, dan kita bisa update laporan dengan HP. Kita bisa istilahnya the word in your hand ya, dunia di genggamanmu dengan HP itu. Ya, kalau Anda sedalam itu membahasnya, maka Anda diskusi tentang HP itu akan sangat kuat, akan sangat masuk, akan sangat make sense, dan orang akan melihat Anda itu memiliki kapasitas dan kualitas. Jadi kalau mau mendalami satu pakai 5W1H. Why? Kenapa sih pakai perlu HP? Oh iya, saya bekerja. Why? What HP? Nah, untuk ilmu komunikasi ya. What? How? Ya caranya berkomunikasi. Ada yang pakai email, pakai WA, pakai macam-macam ya, video call dan sebagainya. When, where, ya when ketika butuh koordinasi dan sebagainya. Where bisa di mana-mana. Dulu sebelum ada HP, kita komunikasi hanya pakai telepon yang ada di kantor, yang ada di wartel dulu ya. Sekarang bisa dari mana aja. Sekarang kalian bisa komunikasi dari dalam kamar mandi meskipun ya. Kamar mandi juga bisa komunikasi dengan temannya sambil anting. Tugasnya hari ini apa guys? Lagi di kamar mandi gitu ya. Sambil ngevlog di kamar mandi ya. Nah, itu mobile ya, HP ada di mana-mana. Artinya kalau kita kurang update itu ya salah kita. Semua informasi ada di sini. Anda cari informasi apapun ada di sini. Ya, itu gambaran bahas dengan HP. Artinya ontologi itu adalah tahap awal kita mendalami sebuah topik di mana kita satu bisa menyampaikan argumentasi atau penjelasan dengan kuat, dengan lengkap, dengan tepat. Yang kedua, pada saat kita harus berdiskusi, kita harus berdebat, kita memiliki bahan-bahan yang lengkap, kuat,
dan sangat justified. Ya, jadi ontologi itu bukan hanya sekedar pengetahuan, oh bidangnya ini, bukan. Tapi benar-benar akal Anda bisa berkomunikasi dengan baik, dengan kualitas yang tinggi, memahamkan orang lain. Dan Anda bisa mendebat, bisa mematahkan argumentasi orang lain kalau Anda menguasai ontologinya dengan sangat baik. Ya, jadi kalau mau debat, nah main filsafat ilmu, perdalam ontologinya. Anda pasti pada saat diskusi, paparan, Anda pasti berkualitas gitu ya. Itu kenapa orang biasanya debatnya, diskusinya nggak berkualitas? Ya dia belum paham filsafat ilmu, belum mendalami apa itu ontologi. Ya, makanya nanti grup 1 presentasi tentang ontologi ya, grup 1 ya. Oke, berikutnya adalah epistemologi. Epistemologi itu adalah cara menemukan ilmu itu. Cara menemukan ilmu, bagaimana ilmu itu dibangun ya. Nah, setelah Anda tahu ilmu itu tentang ini dan kegunaannya begini, maka bagaimana ilmu itu dibangun itu harus Anda pahami. Sebab bila tidak Anda bisa salah dalam menjelaskan. Misalnya ilmu HP ini, HP untuk komunikasi, untuk nyari data, bla bla bla. Terus Anda nggak tahu cara HP ini dibikinnya gimana ya. Anda bilang ya ini mungkin yang mengembangkan para orang-orang sakti ya. Orang-orang sakti mandraguna membuat alat bisa komunikasi jarak jauh ya, pakai telepati gitu misalnya. Anda berdebat dengan teman ya diketawain gitu kan. Nah, epistemologi juga harus Anda dalami. Bagaimana HP ini dikembangkan. Nah, setelah kita tahu HP ini dikembangkannya bagaimana, nah yang terakhir adalah namanya aksiologi. Aksiologi itu adalah ilmu itu digunakannya untuk apa? Bagaimana cara penggunaannya? Dan impact-nya seberapa jauh, seberapa banyak. Jadi kalau kita belajar ilmu, kita mau menerapkan ilmu, kita harus berpikir bahwa memang ilmu itu ada gunanya enggak sih? Ilmu ini bagaimana penggunaannya? Ilmu ini impact-nya luar biasa enggak? Nah, ada enggak ilmu yang enggak ada gunanya itu menurut Anda? Semuanya berguna. Ya, semuanya berguna ketika dipakai pada waktu dan tepat dan untuk hal yang tepat gitu ya. Ketika waktunya nggak tepat, hal yang nggak tepat, ilmu itu nggak berguna. Gitu. Oleh karena itu, milih ilmunya harus disesuaikan dengan topiknya, bidangnya apa ini yang tepat, yang cocok ke ilmuannya. Nah, ini pada saat Anda skripsi itu akan di-challenge oleh dosen. Jangan sampai Anda salah ngambil teori, nggak relevan dengan fenomena atau fakta-fakta yang Anda temukan. Itu bahaya. Anda udah bahas panjang lebar, lu kok nyambung teorinya. Coret. Nah, di situ Anda harus berlatih. Anda harus Anda harus mendalami. Nah, supaya apa? Pada saat ilmu itu didalami, Anda bedah, kemudian Anda terapkan dalam sebuah problem. Memang pada akhirnya ilmu itu ada gunanya, ada manfaatnya. Dan Anda juga bisa menyampaikan cara penggunanya bagaimana. Dan pada saat setelah kita gunakan, ilmu itu akan kelihatan impact-nya seberapa jauh impact-nya. Nah, misalnya ilmunya sekarang gini, misalnya Anda belajar buku panjang lebar bla 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 bla. Terus Anda hafalin gitu ya, hafal, wah pokoknya luar kepala semuanya isinya hafal. Tapi Anda nggak tahu bagaimana menggunakan ilmu itu, nggak pernah dipraktekkan, nggak pernah diimplementasikan. Akhirnya Anda nggak merasa ilmu ini gunanya apa ya? Saya hafalin panjang lebar, saya tahu mulai dari definisinya sampai bagian-bagiannya sampai sub-subbabnya saya hafal. Tapi buat apa ilmu ini? Terus nggak pernah dipakai karena nggak tahu gunanya apa. Ya akibatnya kita nggak tahu juga impact-nya. Ya, misalnya ilmu olahraga. Ilmu olahraga itu sebetulnya kenapa harus kita pelajari? PJOK lah ya kalau di sekolahan itu. Sebetulnya PJOK itu untuk apa sebetulnya?
Biar sehat, Pak. Menjaga kebugaran. Oke. Pada saat Anda belajar PJOK, apa yang diajarkan oleh guru PJOK? Tata cara melakukan suatu olahraga, suatu bidang olahraga. Anda dilatih untuk poli, untuk lari, untuk macam-macam ya. Nah, apakah Anda supaya bugar itu tiap hari harus poli, harus main futsal? Nah, ini yang nggak pas kalau dilihat dari filsafat ilmu. Hanya kalau mau bugar, mau sehat, tiap hari harus relaksasi, harus stretching, harus gerak badan ya, kemudian makanannya yang sehat, tidurnya yang cukup, kemudian aktivitasnya yang bagus. Itu harusnya PJOK di situ diarahkan supaya orang itu sehat walafiat. Terus pikirannya juga harus jaga ditata. Contohnya kayak Anda belajar bahasa Sunda. Buat apa belajar bahasa Sunda? Buat mengenal budaya Sunda, Pak. Ya, budaya Sunda itu yang gimana, Gibran? Ya, dari kayak bahasa adat istiadatnya kayak gitu, Pak. Oke, apa gunanya tahu bahasa dan adat istiadatnya? Coba kita gali lebih dalam ya. Ini kita bahas tentang aksiologi dari bahasa Sunda. Apa kira-kira ya aksiologi dari bahasa Sunda itu? Apa kira-kira? Bahasa Bisa Sunda. berinteraksi. Oke, interaksi ya. Gak pakai bahasa Sunda juga interaksi kok. Makanya saya kadang-kadang buat apa ya belajar bahasa Sunda, anak-anak dipaksain bahasa Sunda, gunanya apa? Anak sekarang udah pakai bahasa Inggris tuh. Pakai bahasa asing, sukanya bahasa Jepang, bahasa Korea gitu kan. Menambah pengetahuan mungkin, Pak. Kalau pengetahuannya udah banyak harus pakai apa? Memang bisa dicairkan gitu. Agar tidak ini, Pak, melupakan budaya nenek moyang kita, jadi sama turun-temurun ke anak-anak kita nanti, jadi nggak akan pernah putus gitu, Pak. Ya oke. Pertanyaannya budaya itu apa sih? Budaya itu apa? Ini harus clear dulu ya. Kayak sekarang kita sedang studi. Ini budaya apa namanya? Kebiasaan. Ya, budaya itu dari kebiasaan, dibiasakan ya. Lahirlah budaya. Budaya itu adalah culture. Sesuatu yang hasil karya yang kemudian diterapkan ya. Nah, budaya itu diciptakan oleh manusia karena ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya ngapain diciptakan budaya itu? Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Budaya Sunda itu apa dan gunanya apa kira-kira? Apa budaya Sunda? Oh, nggak ada yang tahu ini, orang Sunda semua nggak ada yang tahu nih ya. Budaya Sunda ini saya kasih tahu ya, saya kasih bocoran ya. Budaya Sunda itu adalah sili asah, sili asih, sili asuh. Setuju? Setuju, Pak. Ya, itulah budaya Sunda ya. Setuju. Nah, iya, jadi kita harus saling mengasah. Otak kita ini harus diasah. Jadi harus sering kritis, tanya, diasah, belajar. Kalau Anda silih asah, kalian cerdas semua, hebat semua, akhirnya kalian bisa saling mengasihi orang lain. Oh, kasih ilmu, dikasih solusi, dikasih bantuan dan sebagainya. Karena Anda sudah cara berpikirnya bagus. Oh, suka nolong orang akhirnya. Anda tidak egois. Nah, itu. Baru terakhir Anda silih asuh. Anda saling mengasuh, saling menumbuhkan, saling menyemangati, saling bahu-membahu kolaborasi. Itulah budaya Sunda. Ya, betul kan? Tapi kemana itu budaya Sunda selama ini? Karena yang diajarkan cuma bahasa Sunda, bukan budayanya gitu. Padahal pelajarannya adalah seni budaya. Tapi yang diajarkan cuma bahasanya saja, seninya saja, ya tari-tarian. Padahal yang lebih penting mana? Seninya atau budayanya? Budayanya. Budayanya, Pak. Nah, budaya Sunda itu tadi silih asah, silih asih, silih asuh. Tapi kenapa Viking Persib sama Jackmania berantem terus? Kenapa yo? Gara-gara bola kok sampai seperti itu gitu loh. Katanya silih asah, silih asih, silih asuh gitu. Kemana itu budayanya?
Jadi saya Kan beda budaya, Pak. Nah, justru itu kalau budayanya Sili Asu harusnya Viking Persib tidak begitu ke Jackmania, gitu kan? Dan di Jakarta pasti ada budaya yang bagus juga lah ya. Budaya gotong royong, toleransi, kayak budaya ilmiah dan sebagainya kan? Ini karena budayanya tidak dilestarikan, tidak diimplementasikan. Ya, di Jepang itu adik-adikku sekalian, dari kecil mereka dilatih untuk menghormati orang. Sampai gede itu dia tetap ngangguk. Ohayo gozaimasu gitu ya. Arigatou gozaimasu gitu. Ketemu siapapun ngangguk gitu. Artinya apa? Artinya mereka selalu menghargai orang lain. Kalau mereka menghargai orang lain, mereka mau menyakiti orang lain enggak? Tidak, Pak. Tidak akan, karena menghargai orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu ciptaan Allah yang harus kita jaga, kita pelihara, kita hormati. Kalau kita menyakiti ciptaan Allah, kita sama dengan menyakiti atau apa? Kita melawan Allah lah gitu ya. Tidak boleh kita menyakiti, merusak ciptaan Allah. Itu buatan Allah, harus kita jaga. Sama dengan kita melawan Allah. Nah, ini karena nggak ngerti budayanya, karena aksiologi, filsafat ilmunya nggak nyampe, nggak punya. Akhirnya budaya itu diartikan sempit, budaya itu hanya seni. Seni silat lah, seni tari lah, seni tadi apa, kawih ya, kawih Pasundan. Sekarang dengan bahasa Sunda yang demikian tinggi gitu ya, itu harus mencerminkan ke karakter perilaku. Perilakunya juga harus tinggi gitu kan. Jangan sampai budayanya tinggi, perilakunya tidak mencerminkan budaya yang tinggi. Nah, inilah perlunya Anda sekalian memahami tentang filsafat ilmu, ya. Nah, sehingga karena aksiologi itu adalah kegunaan ilmu ya, kegunaan ilmu, maka di barat sana, ya negara lain sana, namanya keilmuan itu sangat maju. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan manfaat. Tadi kan Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu kan. Sili Asu itu artinya memberikan manfaat. Sehingga mereka harus punya ilmu, mereka harus ahli, mereka harus kompeten. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sekarang ini Anda harus memberikan manfaat, kira-kira manfaat apa yang akan Anda berikan kepada orang lain? Manfaat apa kira-kira yang bisa Anda sumbangkan? Atau Anda ahli apa sih saat ini yang sehingga Anda nanti bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Ilmu, Pak. Oke, ilmu apa yang Anda kuasai, yang Anda kompeten? Coba ilmu apa yang Anda paling kompeten, Pak? Saya paling ahli. Anda sekolah udah berapa tahun nih? Dari SD, SMP, SMA, sekarang udah semester berapa ya? Ilmu apa yang sudah Anda kuasai? Yang Anda kompeten? Hah? Ilmu apa kira-kira? Apakah ilmu komunikasi? Apakah ilmu berhitung? Apakah ilmu berkolaborasi? Apakah ilmu berdagang? Atau ilmu apa kira-kira? Saya itu baru sadar setelah S2 ya. Saya baru sadar saya itu ahli apa ya? Saya baru berpikir loh. Saya selesai kuliah sekian tahun, bekerja sekian tahun, saya kok rasanya belum ahli itu. Nggak ada ilmu yang saya kuasai dengan benar-benar hebat, kemudian ini bisa bermanfaat buat orang lain. Akhirnya saya mendalami ilmu manajemen. Dan dengan manajemen itu saya bisa membantu banyak orang. Bisa mengajarkan Anda bagaimana menjadi manusia yang berkualitas, bermanfaat. Bisa menunjukkan kepada Anda mana-mana yang harus Anda lakukan dan mana-mana yang harus Anda tingkatkan. Itu adalah bagian dari manajemen. Jadi manajemen itu mengajarkan kepada manusia untuk memiliki budaya yang produktif. Ya. Makanya kenapa kita tadi jadi produktivitas, harga diri. Ya. Karena itu berasal dari ilmu manajemen. Manajemen menyatakan bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Khairunas anfa'um linnas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itu adalah manajemen. Kenapa? Manajemen itu adalah art and science to solve the problem, very effective and efficient with zero error. Ya. Seni dan ilmu untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien dengan error yang paling kecil.
Ya, dengan error yang paling kecil ya. Itulah ilmu manajemen. Sehingga harus kita gunakan. Nah, pertanyaannya kalau kita sudah belajar ilmu manajemen atau filsafat ilmu lah ya. Terus bagaimana implementasinya? Coba saya ingin tahu nih. Apa yang akan dilakukan dengan ilmu filsafat ilmu yang saya ajarkan ini? Bagaimana mengimplementasikan? Nah, kalau filsafat ilmu mungkin rumit ya. Oke, manajemen deh. Anda belajar manajemen ya. Apa yang akan Anda lakukan dengan ilmu manajemen yang Anda pelajari? Sehingga kelihatan jelas bahwa ilmu manajemen itu ada aksiologinya, ada manfaatnya, ada kegunaannya, ada impact-nya. Apa kira-kira yang Anda lakukan? Mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Pak, karena kita masih mahasiswa, belum lulus, belum bekerja, jadi mengimplementasikan ilmu manajemennya melalui kehidupan sehari-hari. Ya. What example? Contohnya? Contohnya memanage keuangan yang kita punya. Oke deh, ya betul. Keuangan ya. Jadi jangan boros kalau dikasih uang sama mamah ya. Ya bentar minta kalau bisa diirit-irit gitu ya. Untuk sehari cukup untuk seminggu. Nah, itu keren namanya manajemennya sangat kualitas ya. Itu contoh. Contoh lainnya apa? Manage waktu, Pak. Ya? Manage waktu. Nah, manajemen waktu ya. Saya salut dengan kelas ini. Wah, ini masih bertahan 72 ya, 71 berarti. On time semua. Wah, ini keren. Percaya deh saya sama kalian ya. Kalian top ya, Jos. Harus begitu ya. Karena sebetulnya dalam studi itu kalian akan dapat pahala. Kalau tahu bahwa dapat pahala, kalian tidak akan menyia-nyiakan. Meskipun mungkin ilmunya dapat dikit, tapi pahalanya pasti dapat. Pasti berkah. Jadi nggak pernah rugi belajar ya. Makanya saya sekolah lagi itu karena itu. Nggak rugi kita sekolah. Karena ada malaikat yang bersama kita ketika kita tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib belajar ilmu itu. Kenapa? Karena untuk bermanfaat tadi harus ngelmu, harus punya ilmu. Ya supaya nanti Viking Persibnya berkualitas, nah, nanti Viking Persib kita kasih ilmu ya, ilmu tentang filsafat atau manajemen. Yang ngapain berantem, buang-buang energi gitu loh, mending jualan. Ya, mending berteman dengan The Jack Mania, kemudian kolaborasi bisnis. Kan keren kan? Dari Bandung ngirim jin atau garment, Jakarta nanti yang masarin kan bisa ekspor dan sebagainya. Ah, itu baru keren namanya. Ilmunya dipakai gitu. Jadi jangan sampai kita salah. Nah, itu contoh bagaimana kita berpikir secara benar tentang filsafat ilmu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada perbedaan ilmu, filsafat dan agama ya. Ilmu ya, kalau di filsafat ilmu, ya, ontologi itu adalah objek tertentu. Sedangkan kalau di filsafat itu keseriusan, kalau agama itu ada yang disembah. Jadi ilmu agama itu menyembah-nyembah itu ilmu agama. Epistemologi adalah metode dalam keilmuan, metode. Kalau filsafat itu metodenya adalah sadar. Jadi bukan di bawah sadar ya, sadar filsafat. Kalau dalam agama ada kitab suci, itu metodologi epistemologinya. Cara kita belajar agama itu melalui kitab suci. Aksiologinya adalah kebermanfaatan ya, ada sistematis, ada logis. Kalau di filsafat ada sistematis, ada mendasar. Kalau di agama ada rasul, ada pengikut. Agama itu bisa nyebar, bisa nyampe ke manusia karena ada rasul. Gak mungkin dari Allah langsung ke manusia itu nggak kuat ketemu Allah, pasti hancur. Karena itu perlu ada rasul yang menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu agama. Tujuannya filsafat ilmu itu mencari kebenaran, filsafat juga mencari kebenaran. Kalau agama memberitakan kebenaran, tapi kalau filsafat ilmu itu lebih luas. Karena filsafat ilmu, semua ilmu ada hakikatnya, ada filsafatnya. Kalau metodologi prosesnya di filsafat ilmu adalah eksperimen ya. Kita eksperimen, kita coba, kita
analisa, kita observasi. Kalau di filsafat-filsafat yang selama ini Anda kenal itu melakukan kontemplasi perenungan. Nah, kalau agama berdasarkan keyakinan. Nah, ini contoh beda-bedanya ya. Sifat kebenaran, ilmu itu relatif ya, bisa benar bisa salah. Artinya tergantung situasi dan keadaan dan suasana. Filsafat juga relatif, kalau agama mutlak. Nah, cabang-cabang filsafat ya, ada humaniora, ya ilmu-ilmunya, filsafat ilmu, ada estetika, filsafat moral, ada rasio dan rasa, ada estetika, filsafat seni, metafisika, dan umum ilmu hukum, ilmu-ilmu yang lainnya. Itu adalah cabangnya, banyak sekali cabang-cabangnya. Nah, seringkali sekarang ini orang itu terjebak dengan identitas ya. Misalnya gini, kalau Anda sebagai seorang manajemen gitu ya, kadang-kadang Anda terkungkung bahwa yang Anda dalam itu hanya manajemen aja. Kemudian Anda hanya melihat hal-hal itu dari sisi manajemen. Padahal di sana ada teknologi, ada sosial, ada kultural, ada agama, ada seni, ada macam-macam. Dan di era namanya era apa namanya? Era penyatuan ya, penyatuan itu. Jadi dalam bisnis itu sekarang tidak bisa kita hanya mengandalkan ilmu manajemen bisnis. Di bisnis itu juga ada ilmu sosial, ada ilmu seni, ada ilmu budaya, ada ilmu alam, ilmu itu macam-macam. Era apa namanya? Aduh lupa saya. Konvergen, era konvergen. Konvergen itu artinya tidak cukup hanya satu ilmu untuk menjadi pebisnis yang sukses sekarang. Menjadi bisnis Anda harus tahu teknologi, harus tahu karakter orang, tahu sosial, tahu suku, tahu budaya, tahu seni, tahu macam-macam. Itu era konvergen. Nah, oleh karena itu Anda jangan hanya terjebak pada bidang keilmuan Anda saja. Karena contohnya gini sekarang. Ketika kita bicara tentang marketing, marketing itu tidak hanya sebatas kita membahas ilmu dari bidang manajemen. Tapi marketing itu sekarang juga membahas tentang ilmu perilaku orang. Perilaku konsumen. Nah, perilaku orang itu ilmu psikologi sebetulnya kan. Terus kemudian dalam marketing juga kita menggunakan teknologi. Jadi dalam marketing juga kita melibatkan ilmu teknologi. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh terkungkung oleh sebuah keilmuan yang sempit. Kita harus benar-benar bisa mengelaborate ilmu apa saja yang dibutuhkan, bagaimana mengelaborate, bagaimana mengkorelasikan, bagaimana menggunakannya, bagaimana merenda atau menyajikan itu sehingga menjadi satu kesatuan ilmu yang utuh dan sangat efektif, sangat berimpact. Ya, jadi jangan alergi dengan ilmu-ilmu yang lain ya, mentang-mentang manajemen, nggak mau medali matematika deh, ya rugi Anda jualan nanti. Nggak bisa hitung-hitungan ya. Tetap harus bisa hitung-hitungan, ini ukurannya berapa, beratnya berapa. Sekarang minyak goreng, 1 liter berapa, ya, setengah liter berapa, kalau nggak bisa hitung-hitungan, nggak berat kan. Belum nanti biaya raw materialnya, biaya packagingnya, biaya pengirimannya, biaya orangnya. Anda tetap harus bisa hitung-hitungan. Nah, supaya murah teknologinya bagaimana? Nah, itu harus Anda pelajari. Seorang pebisnis akan pelajari semua ilmu yang relevan, yang berkorelasi dengan bisnisnya itu, dengan bidang itu. Ya. Nah, itu cabang-cabang keilmuan itu nanti peranannya begitu. Maka ada filsafat ilmu ini dibilang adalah ilmu untuk menggunakan ilmu. Ya, ilmu untuk membuat ilmu. Setelah ilmu itu dibuat, ilmu itu digunakan. Makanya ada konsep namanya induktif, deduktif. Induktif itu artinya kita membuat ilmu. Deduktif itu artinya kita menggunakan ilmu. Ya, jadi dari kasus-kasus kita olah, kita mappingkan, kemudian kita buat ilmu baru, kita buat teori baru. Dimasukkanlah dalam teori. Itu namanya induktif. Dan kemudian pada saat kita mau menyelesaikan problematika dan kita memakai sebuah ilmu yang sudah kita buat tadi, kita implementasikan di lapangan, itu namanya deduktif, dikeluarkan. Jadi tugas Anda minimal itu adalah mendeduksikan keilmuan.
mempraktekkan keilmuan. Karena level Anda S1, level Anda belum membuat ilmu ya, baru mempraktekkan ilmu. Jadi tugas Anda adalah mendeduksikan keilmuan. Ya, filsafat ilmu itu karena Anda paham ontologinya apa, epistemologinya bagaimana, dan kegunaannya apa, maka tugas Anda setelah itu adalah menggunakan ilmu itu. Jangan sampai Anda belajar banyak hal, belajar sekian lama, tapi kemudian Anda tidak bisa menggunakan ilmu. Jadi Anda harus terampil menggunakan ilmu. Nah, pertanyaan sekarang, ilmu apa yang Anda terampil menggunakannya? Ilmu apa kira-kira? Yuk. Yang Anda merasa terampil menggunakannya. Masa nggak merasa punya ilmu yang sangat ahli, sangat terampil Anda ini? Belum ada kayaknya. Masa sih? Anda bisa jalan nggak? Bisa lari nggak? Bisa, Pak. Ilmu loh, jalan lari. Banyak, Pak. Anda Cuman bingung. ya, cuman yang sekarang yang mendukung kesuksesan Anda itu ilmu apa? Ya berjalan juga mendukung sih, tapi ada ilmu-ilmu lain yang perlu Anda lengkapi. Contohnya ilmu komunikasi ya, ilmu negosiasi, ilmu kolaborasi. Di mana Anda belajar kolaborasi? Coba. Ini semester berapa? 2. Dua ya? Dua, Pak. Dua, Pak. Dua. Bapak. Oke. Anda pernah kolaborasi nggak? Pernah, Pak. Nah, Pada saat kapan? Mungkin Mengerjakan tugas kelompok. Ya, bareng kelompok. pada saat mengerjakan tugas, pada saat ngadain acara-acara di sekolah, di kampus kan? Itu ilmu kolaborasi. Anda harus hebat dalam kolaborasi. Kalau nggak hebat, Anda tidak akan bisa sukses dalam bisnis. Minimal kalau Anda bisnis paling gampang, Anda mau investor ya, jadi investor supaya nggak rumit-rumit. Anda harus mencari mitra yang memang layak, mitra yang memang qualified, mitra yang memang profesional ya, baru Anda bisa kolaborasi. Nah, untuk menemukan mitra yang semacam itu sebelum Anda kolaborasi, itu bagaimana caranya? Itu penting itu. Sehingga pada saat kolaborasi, Anda benar-benar berkolaborasi dengan berkualitas. Dan kualitasnya kualitas unggul ya. Nah, itulah contoh ilmu yang memang harus Anda kuasai, Anda harus pelajari, dan Anda harus amalkan ya. Oke ya, jadi sudah paham beberapa ilmu ya. Tapi karena keadaan itu terus berubah, suasana terus berubah, maka Anda harus mengupdate diri untuk supaya ilmunya terus bertambah sesuai dengan kebutuhan. Ya, bukan sesuai dengan keinginan, tapi kebutuhan. Kalau inginnya mah kita inginnya bisa terbang ke planet Mars ya, ingin ya. Tapi butuh enggak kita terbang ke planet Mars? Inginnya kita menguasai pulau gitu, tapi kita butuh nggak menguasai pulau ya. Ya paling kita butuhnya ya punya lahan lah buat rumah, buat bisnis sudah cukup kan. Nggak perlu kita menguasai satu pulau gitu kan. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Oke, kuliah hari ini mungkin itu. Silakan ada komentar, ada pertanyaan. Grupnya udah dibagi ya. Ada berapa grup? Pak. Ada berapa grup jadinya? Grup A, kelas A, kelas B? Kelas B ada 6 grup, Pak. Kelas A? Ada 6 grup juga, Pak. Oke. Oke, 6 grup, siap-siap ya. Gini, jadi bagusnya setiap habis kuliah ini Anda membuat resume. Siapa tahu ini pokok bahasanya menarik untuk dijadikan bahan presentasi. Nah, kalau menarik jadi bahan presentasi, nah nanti Anda jadikan bahan untuk presentasi grup, kelompok. Nah, supaya apa? Supaya Anda bisa menangkap materi yang memang bagus untuk dijadikan bahan presentasi. Oke, great. Saya rasa
Materinya sudah saya sampaikan, silakan ada komentar, ada pertanyaan, ada case tadi yang mau disampaikan. Bapak, aku izin bertanya. Ya, silakan Dini. Bapak kan tadi untuk ontologis itu memastikan ilmu yang kita telah itu sesuai dengan zaman. Nah, untuk dan ketika kita mempelajari ontologi itu harus harus ada pertimbangannya nggak Pak? Kayak kan pada saat ini itu hampir semua pekerjaan akan dilakukan oleh robot. Pastikan mata pencaharian manusia itu terancam. Nah, untuk supaya mata pencaharian manusia tidak terancam, apakah ada pertimbangannya, Pak? Terima kasih. Pertanyaan bagus banget ini. Justru itu belajar filsafat ilmu ya. Kalian jadi tahu kapan kalian terancam, kalian bahaya jadi tahu. Nah, artinya di era disrupt ini, era digital ini, penghasilan atau bisnis Anda akan terancam oleh teknologi. Oleh karena itu, Anda harus menguasai ilmu apa supaya di era teknologi ini Anda tetap survive, tetap sustain. Ya, Anda harus menguasai teknologi ICT, teknologi digital, harus tahu. Kemudian bisnis apa saja yang akan tumbuh di sana. Ya, ada yang menyewa tempat saya itu jualan nasi goreng gitu ya. Itu sampai hari udah berapa tahun ya dia lanjut sewa terus, berarti laku dia karena dimasukkan di GoFood, di Shopee Food. Kalau nggak kenal teknologi, maka dia mungkin udah mati, pelanggannya udah mahasiswa sudah nggak ada, gitu ya, libur ya. Tapi dengan teknologi, dengan GoFood, dengan Shopee Food dia tetap bertahan, bisa nasi gorengnya tetap laku. Itu contoh. Jadi kata Darwin, yang bisa menang, yang bisa bertahan itu adalah yang bisa beradaptasi, bukan yang pinter. Biasanya orang pinter nggak mau update, nggak mau beradaptasi karena merasa pinter ya, nggak mau berubah. Justru orang yang, oh saya biasa-biasa aja, karena biasa-biasa saja saya akan terus belajar, saya akan beradaptasi dengan kondisi kekinian. Nah, itu seperti itu Dini ya. Jadi sangat harus divalidasi dengan kondisi kekinian. Jangan sampai ilmu Anda itu nggak ada gunanya, ilmu Anda itu sia-sia, ilmu Anda itu bahkan menjerumuskan Anda, itu bahaya. Jadi harus divalidasi. Itulah namanya ontologi. Salah satu bagian penting dari ontologi adalah memvalidasi keilmuan itu relevan, tepat, berguna tidak dengan kondisi kekinian. Nah, ya misalnya Anda kuliah, let's say mata kuliahnya apa? Anda lihat ini yang relevan, yang berkorelasi dengan kondisi kekinian di subbab mana, di bagian bab mana. Yang wah ini kayaknya yang paling relevan, paling penting, paling harus diperhatikan, paling urgen untuk dikuasai bab mana. Bab itulah yang harus Anda dalami, harus Anda latih, harus Anda perdalam ya. Sehingga ilmu itu bermanfaat dan Anda bisa sustain, bahkan Anda bisa tumbuh, bisa menangkan kompetisi. Ya kayak sekarang ada mobil listrik ya. Itu bisa-bisa mobil yang mesin bisa-bisa tergantikan kan oleh mobil listrik. Ya kayak saya sekarang kemana-mana malas bawa mobil, capek, mending naik travel. Kenapa? Ya pesen travel gampang sekarang, ada Traveloka, pilihannya banyak, waktunya juga banyak. Ngapain capek-capek nyetir sendiri, belum tolnya, belum bensinnya. Wah 3 kali lipat daripada naik travel. Mending naik travel, 100.000 udah nyampe Jakarta. Kalau nyetir sendiri, bensinnya 100.000, tolnya 100.000, belum mampir ke rest areanya, wah murah naik travel ya. Nah itu contoh ya. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah bisa nyetir, punya kendaraan sendiri, wah naik kemana-mana, capek deh, biayanya mahal kan. Kita kan harus efisien kan. Nah itu jadi disesuaikan. Sekarang nyari hotel, gampang, ada Traveloka, penginapan, nggak perlu pusing-pusing, nggak harus pesan ke agen travel kan, pesan sendiri. Saya pergi ke Turki itu tiketnya beli sendiri, tiket pesawat ya, nyari sendiri, nggak perlu ke agen travel karena dimudahkan oleh teknologi digital. Nah, semua hotel, semua travel sekarang harus ikut gabung dengan aplikasi digital itu ya. Kalau Anda punya bisnis terus kemudian nggak didigitalisasi, Anda akan ketinggalan. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau cukup feel great ya. Semuanya udah nulis ini ya. Nama lengkap dan NIM dan kelas. Supaya saya rekap semuanya udah saya record di file.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tolong ditelaah kembali, didalami, karena itu sangat penting bagi Anda. Makanya saya nanya tadi bagaimana mengimplementasikan setelah ini. Anda cek itu kasus-kasus di lapangan, terus kira-kira bagaimana penerapan ilmu filsafat ilmu ya, ontologi ini. Nah, minggu depan kita akan mendalami lagi bagian-bagian lebih dalam lagi, supaya Anda semakin paham, semakin mengerti, dan akan lebih gampang untuk mengimplementasikannya. Oke, demikian kuliah hari ini. Bila tidak ada pertanyaan atau tidak ada komentar, kuliah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih. Ayo. Pak.